Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah cerpen karya Bambang Karyawan berjudul Luka yang Tergantung di Dinding. Jemariku ikut menari, mengurai dan menguntai potongan-potongan bambu yang sedang kurangkai menjadi sebuah luka. Luka yang kurangkai untuk menata dan melanjutkan hari. Luka kubuat dari bilah rotan atau buluh yang disusun, kuikat hingga membentuk sebuah benda yang mewakili sebuah harapan masa depanku. Itulah luka seukuran 1 meter dengan garis 20 cm di bagian ujung dalam. Luka terdapat lubang yang biasa disebut dengan injap, berbentuk seperti leher kuda untuk membolehkan ikan masuk, di mana terdapat bilah rotan yang runcing dan tajam. Aku tinggal di antara rimbunan bambu dan gemercik sungai yang telah menjadi peneman di hari-hariku bersama emak dan adikku. Gesekan irama rimbun bambu selalu menimbulkan harmoni nada penyejuk kegundahan menjalani denting waktu. Sambil menarikan jemari merangkaikan bambu, mataku selalu saja menatap sebuah luka tua yang tergantung di dinding bambu rumah tuaku. Sebuah pesan emak yang selalu kami jaga tentang luka itu. Jangan kalian sentuh, apalagi kalian pindahkan luka itu. Kalau kalian sampai melakukan itu, sama saja kalian tak sayang dengan emak. Aku selalu menanyakan alasan pesan itu harus kami patuhi. Emak biasanya mendiami sambil memandang luka tua. Pesan emak bagi kami sebagai sebuah wasiat yang selalu memagari perilaku kami, agar tidak menyentuh dan memindah luka yang selalu tergantung di dinding. Sebuah cerita mengalir di bibir emak yang telah mulai hilang. Warna merahnya sering tempahan waktu yang berat dilaluinya. Luka itu menjadi peninggalan terakhir abah kalian. Abah selalu bersemangat mencari ikan di sungai untuk makan kita sehari-hari. Ia meninggal terseret arus saat hujan lebat dan mayat abah ditemukan ketika sedang memeluk luka itu. Emak semakin ringkih dengan tetesan air matanya yang membasahi pipi rapuhnya. Biasanya selesai emak menangis, emak akan duduk berlama-lama sambil memandangi luka, ditemani sunyi. Aku dan adikku tidak berani dan tidak akan mengganggu emak yang sedang menikmati sepenggal kenangan bersama abah. Aku mengerti mengapa emak begitu mencintai luka yang mulai kusam dimakan usia. Setiap tamu yang datang selalu merasa takjub dan menginginkan luka yang tergantung di dinding itu. Aku hanya bilang, itu peninggalan dari almarhum abah. Kalau bapak mau akan saya buatkan dengan sama persis dengan luka itu. Namun selalu saja menimbulkan daya tarik tersendiri bagi mereka yang datang, dan mereka selalu mengatakan, tidaklah sama luka yang telah dibuat, walau telah semirip mungkin dengan yang tergantung di dinding itu. Luka itu seperti ada kekuatan yang selalu membuat kami ingin terus memandang dan memilikinya. Itulah pujian yang selalu kudengar dari emak, dengan ketegasan menolak siapapun yang ingin memilikinya. Tak seorang pun kuizinkan menyentuhnya, apalagi memilikinya, tegas emak. Aku selalu terheran. Setiap menjelang purnama, luka yang biasa tergantung tidak pernah menempel di dinding. Awalnya tidak terlalu kupedulikan. Namun setiap putaran bulan purnama berikutnya selalu tidak ada di tempatnya. Rasa ingin tahu mendorongku untuk menyelidiki. Aku sempat terkejut ketika melihat emak membawa luka itu ke kamar, dan sempat kudengar lamat-lamat emak memanggil suara dengan lirih. Terdengar samar di telingaku. Kulekatkan daun telingaku di dinding kamar yang bersebelahan dengan kamar emak. Kamar ini terbuat dari bambu yang mudah terdengar ketika disentuh. Hening bersama nyanyian suara serangga malam
Keharuan menyeruak ketika ku dengar sebuah kata yang diulang-ulang emak. Abah, abah, abah. Aku hanya bisa membayangkan rindu yang begitu lirih keluar dari mulut emak. Bila emak telah menyebut nama itu berulang-ulang, aku pun merasakan kerinduan yang sama. Mengenang kembali masa-masa ketika abah mengajariku membuat luka, memasang luka, dan merawat luka. Aku jadi ingat pesan abah untuk menjadikan luka bukan semata sebagai benda mati. Kau akan merasakan mengapa ikan-ikan di sungai mau datang ke luka. Bila luka itu kau rawat dengan selalu dan memberikan harapan agar ikan-ikan mau mendatangi luka itu, beri sentuhan dengan rawatan cinta nak. Aku selalu ingat pesan itu. Aku jadi mengerti mengapa luka itu begitu berarti bagi emak. Diriku meninggalkan emak dengan panggilan rindunya pada abah. Sejak kejadian itu, aku perlahan mulai melupakan luka yang biasa tergantung di dinding itu. Kembali ku mainkan jemari merangkai bambu untuk membuat luka-luka baru yang lebih baik. Kupelajari dari orang-orang yang berpengalaman cara membuat luka yang lebih baik. Semangatku menghasilkan luka-luka yang banyak dipesan orang untuk mencari ikan. Namun menjadi terusik kembali ketika sungai di ujung kampung kami yang biasa menjadi sumber penghasilan untuk mendapatkan ikan menjadi berkurang. Selalu itu luka itu tak banyak menghasilkan ikan. Apa kita harus melakukan tradisi luka? Begitu saran yang kudengar dari orang-orang tua yang biasa berkumpul sambil menikmati kopi di kedai. Aku masih ingat ketika abah masih hidup, selalu menggunakan luka yang saat ini tergantung di dinding dipakai untuk tradisi luka. Masih tersimpan dalam pikiranku, bagaimana luka itu kelihatan begitu kokoh dan selalu menjadi bahan pujian bagi orang kampung. Tradisi luka yang biasa dilaksanakan di kampungku menjadi sepenggal kenanganku bersama abah dan luka. Tradisi yang selalu kunantikan bersama teman-temanku karena keramaiannya. Tradisi yang bukan sekedar ritual, tapi telah menjadi permainan yang selalu dinantikan. Permainan yang melibatkan paling tidak 3 orang lelaki besar. Dibutuhkan sebuah luka berukuran sekitar 1 meter yang diberikan sarung atau baju bekas seperti orang-orangan di tengah sawah. Diawali dengan pembakaran kemenyan dan dupa oleh pawang dan berpakaian hitam. Diiringi pukulan gendang dan kompang, pawang mulai dengan mengusap luka, mengasap-asap luka yang ku selalu mendengar pantun yang aku hafal setiap mengikuti permainan ini. Ilek langkah mudik langkah jumpe bembam bertali-tali, bukan mudah perkara mudah, tengoklah luka pandai menari. Cerita tentang luka abah yang tergantung telah menjadi bahan perbincangan di setiap sudut kampung. Ada yang yakin siapa saja yang bisa memiliki luka itu, maka selalu mendapatkan ikan yang banyak. Kalau kita meletakkannya di sungai, pujuklah emak kau tuh. Mungkin luka abah kau bisa memancing ikan-ikan tuh ke dalam sungai ini. Aku berada dalam tarik-menarik untuk mencoba menangkap ikan dengan luka itu atau melupakan ingat pesan emak. Aku terpaku di pembaringan, menatap celah-celah cahaya rembulan yang masuklah dinding bambu rumahku, antara melanggar perintah emak atau memenuhi keinginan orang kampung untuk mendatangkan ikan dengan menggunakan luka abah. Galauku membawa diri ini berhadapan dengan luka yang tergantung di dinding itu. Senja menguning bersanding malam, aku memandang luka dalam keremangan. Aku telah memutuskan satu hal yang siap kutanggung akibatnya. Keraguan yang melingkupi pikiranku, coba aku tepis dengan membayangkan terhidangnya ikan-ikan di bawah tudung saji yang telah lama hilang. Aku masih ingat keinginan adikku yang pernah bilang, "Kapan ya bang, kita bisa makan ikan lagi?" Adik benar-benar ingin.
Mak yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Aku tahu emak ingin mengungkapkan keinginan yang sama dengan adikku. Aku sudah sangat paham bahasa air mata emak. Aku masih ingat ketika Abah selesai menangkap ikan, emak akan sangat bahagia memasakkan ikan-ikan di asam pedas, makanan kesukaan kami. Aku telusuri tepian sungai yang biasa kutapaki. Kuletakkan lukah di bibir sungai dengan penuh harap. Drama kesunyian tepian hutan dan gemercik aliran sungai membuatku terlelap sesaat. Dalam lelapku, sebuah senyum Abah dihadiahkan untukku. Senyuman yang selalu kurindu, aku tersadar dari lelap rindu ini. Ketika irama lembut sungai menjadi kacau, ku dekati lukah yang ternyata puluhan ikan berebutan ingin keluar dari mulut lukah. Segera aku tarik lukah dengan bahagia, aku menyeruak melihat puluhan ikan yang telah lama tidak singgah di lukah yang lain. Inikah arti mimpiku, Abah? Inikah ikan-ikan kirimanmu? Aku semakin meyakini kalau luka ini memang telah akrab dengan lingkungan air sungai di sini. Sehingga ikan-ikan pun dengan senang hati singgah masuk dan bermain-main sebentar ke dalam luka. Aku mengikuti bayangan rembulan menuju rumah bambuku. Sebucah harapan dalam anganku terbayang. Sebuah senyum emak dan adikku melihat ikan yang telah lama tidak menjadi hidangan sehari-hari. Langkah bahagia yang telah kuatur membawa ikan yang banyak terhentak ketika sebuah panggilan memekakkan telingaku. Kau sudah tidak patuh pada emak. Kaget aku tersentak berkepanjangan ketika lukah yang terjatuh dari tanganku direbut paksa emak. Suasana menjadi hening. Bersama senyapnya nyanyian serangga malam mengikut takut dengan teriakan emak yang jarang didengar. Emak membawa lukah ke dalam kamar yang langsung membanting pintunya. Telingaku seperti tersumbat dengan bantingan pintu. Ada apa, Bang? Tanya adikku. Keluar dari kamar sekeliling dan bertanya. Aku tak sanggup mengeluarkan kata menjawab pertanyaan adikku. Gontai hatiku membawa lelap tak nyenyak malam yang pekat. Awan gemawan saling berkelindaan membentuk gumpalan yang menyesak,kan sebuah petir disambung petir yang lain. Hujan seperti tertumpah hanya di rumahku. Atap rumbia yang biasa mampu menahan serangan hujan kini koyak-moyak dengan air yang membentuk tetesan dari berbagai sisi. Lantai tanah rumah bambuku menjadi becek di mana-mana. Sebuah teriakan ku dengar dari kamar adikku. Mak! Ku hampiri adikku yang gemetaran di depan pintu kamar emak yang terbuka. Emak tidak ada di kamar, Bang. Aku bingung melihat ketidakbiasaan ini. Pikiranku langsung menelusuri labirin memori mengulang ucapan emak yang pernah disampaikan. Abahmu meninggal sambil memeluk lukah di sungai itu. Gemuruh hujan memakakkan telinga ditambah teriakan dan tangisan adikku. Aku nekat mengikuti bisikan hatiku. Aku harus ke sana. Aku hanya bisa mengikuti suara-suara hati yang memintaku untuk segera ke sana. Hujan dan petir tak aku hiraukan. Ku bawa rasa bersalah dan dosa ini menemui emak. Teriakanku terbenam angin kencang, namun tetap saja ku teriakkan. Di ujung sungai kulihat tubuh emak memeluk lungkah disirami hujan. Rasa bersalahku menguap dan berpeluk tubuh ringkinya. Ku goyang-goyangkan tubuhnya. Kurasakan kaku dan beku. Emak, ampuni anakmu.